kasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita ada di hari yang kedua dalam perayaan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Bacaan yang baru saja kita baca dan kita dengarkan bersama-sama di pagi ini dari pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 oleh DPD Josele DKI memberikan tema kuasa kebangkitan Kristus menjadi dasar iman dan kesaksian kita. Kuasa kebangkitan Kristus menjadi dasar iman dan kesaksian kita. Nah, firman Tuhan ini dalam perayaan Paskah yang kedua ini memberikan arah kepada kita dengan tema tekstualnya adalah kuasa kebangkitan Kristus menjadi dasar iman dan kesaksian kita. Hari ini kita berada di hari yang kedua setelah kebangkitan Yesus Kristus. Dan hari ini adalah hari merupakan hari di mana kita boleh mengungkapkan ucapan syukur atas kuasa Allah membangkitkan Yesus Kristus. Tetapi juga kuasa Yesus Kristus membangkitkan dirinya sendiri. Dan kuasa Roh Kudus juga membangkitkan Yesus dari kematian dan menampakkan dirinya kepada para muridnya, tapi juga kepada sekalian orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, pada perayaan Paskah kedua ini kita sama-sama akan belajar dari firman Tuhan ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan tema perikop bacaan kita kebangkitan Kristus, dan dengan tema khotbah kita kuasa kebangkitan Kristus menjadi dasar iman kesaksian kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, surat pertama Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan pada saat dia menulis surat ini, Paulus sementara berada di Efesus. Dia lebih 3 tahun dalam perjalanan misinya yang ketiga pada waktu itu. Dan surat ini diperkirakan ditulis pada tahun 55 Masehi saat Paulus berada di Efesus. Dan surat ini ditulis ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan kota Korintus itu adalah sebuah kota pusat perdagangan yang cukup besar, perdagangan Yunani pada waktu itu. Nah, di jemaat ini ada beberapa kelompok masyarakat, baik kelompok masyarakat Yunani maupun kelompok masyarakat Yahudi. Ya, mereka ini adalah kelompok-kelompok yang dahulunya adalah penyembah berhala. Nah, kenapa Rasul Paulus menulis surat ini? Karena di Korintus ada berbagai pandangan yang terjadi. Dan jemaat di sana sedang menghadapi berbagai masalah. Masalah perpecahan, konflik internal, tapi juga kebingungan karena ajaran dan etika Kristen. Serta juga pengaruh budaya yang terjadi pada waktu itu. Dan terjadilah kebobrokan moral yang sangat tinggi di kota Korintus pada waktu itu. Sehingga Paulus menulis surat. Dan khususnya dalam pasal 15 ini kita lihat Paulus sedang menanggapi kebingungan yang sedang terjadi di Korintus. Kebingungan yang terjadi itu mengenai kebangkitan orang mati.